Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video ini saya mau jelasin sedikit tentang Kalimaya Banten, Pak Bos ya. Ini pertanyaan-pertanyaan umum yang sering banget ditanyain. Cuman berhubung kalau misalkan dibikin di forum bebas kayak gitu, kadang masih ada aja pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Jadi saya bikinin videonya di satu video, Pak Bos untuk yang baru bergabung di batu-batu Kalimaya ini bisa lebih fokus gitu ya, ngecek atau mantau videonya ya. Ditunggu, dipantengin pelan-pelan videonya Pak Bos, karena di sini bakal saya jelasin semuanya apa yang berhubungan dengan Kalimaya. Ini versi Kokan Guspar ya. Sekali lagi versi Kokan Guspar atau versi saya ini Pak Bos. Kalau misalkan ada kekurangan bisa Pak Bos tambahin di kolom komentar nanti ya. Jadi yang pertama tentang Kalimaya Banten ini yang pasti yang sering ditanyain, kenapa harga batu Kalimaya Banten mahal, gitu ya. Jadi di sini saya jelasin Kalimaya Banten kenapa mahal. Yang pertama, ini batu-batu asli Pak Bos, batu original, batu alam, batu murni, batu yang nggak ada proses untuk naikin jarongnya, nambahin warnanya. Ini murni batu batu murni gitu, batu asli ya. Jadi untuk warna-warni yang ada di batunya ini semua proses alami, natural. Entah udah berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, entah bisa juga mungkin ya jutaan tahun ini batu udah terpendam di tanah Banten ini. Jadi kita di sini cuman penambang di sini cuman menggali, mencari, mengadu keberuntungan, siapa tahu dapat yang mewah-mewah gitu ya kurang lebihnya. Jadi itu salah satu alasan kenapa batu ini mahal. Kualitas itu sudah terpisah di dalam tanahnya, Pak Bos. Terus ada lagi pertanyaan, kenapa atau apa keistimewaan batu Kalimaya Banten ini? Keistimewaan batu Kalimaya Banten ini terletak di warna-warni yang ada di batunya Pak Bos, atau jarong yang biasa umum disebut ya. Kita sebut umumnya itu jarong. Warna-warni yang ada di dalam batunya ini. Jadi warna-warni ini semakin dia komplit, semakin dia nyala, semakin dia bermain warnanya, batu itu nilainya semakin tinggi karena semakin bagus untuk dilihat gitu Pak Bos ya. Dan untuk dapetin hasil batu yang seperti itu nggak mudah. Kalau misalkan saya penambang butuh keberuntungan tingkat tinggi untuk nemuin batu. Kenapa? Karena pada dasarnya dia ditutup tanah rata lah ya, tanah yang biasa kita injak ini itu digali, dicari sekian inci, sekian jengkal atau setiap meternya itu digali untuk dapetin batu ini yang untuk kualitas bagus ini nggak tahu ada di mana titiknya. Dan waktu yang dibutuhin untuk nemuin batu ini juga nggak bisa diprediksi. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau puluhan tahun ke depan lagi, itu nggak bisa diprediksi Pak Bos. Nah jadi seperti itu. Salah satu faktor, bukan alasan ya, ini faktor yang mempengaruhi harga Kalimaya Banten tadi. Yang pertama, kalau misalkan saya sebagai posisi di bos tambang gitu ya, atau yang punya tambang, kita butuh operasional agar semua bisa kerja, penambang-penambangnya. Ya operasional tuh mencakup banyak faktor, banyak ini Pak Bos ya, banyak bentuknya. Kayak misalkan bahan bakar, untuk bensin kita nyedot air, karena air apalagi musim hujan itu air di lubang itu udah kayak di sumur. Itu harus disedot dulu, nyedotnya harus pakai mesin, pakai bensin, tenaga penambang, makan penambang, rokok penambang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jangka waktunya sendiri kita ngedapetin batu itu nggak bisa ditebak. Makanya banyak penambang yang mundur di tengah jalan karena udah nggak kuat nih, modal udah habis gitu kan, hasil belum ada, mundur.
Dan kalaupun ada yang kuat, misalkan berbulan-bulan gitu ya, pengerjaan berbulan-bulan baru dapat, itu pun cuma satu. Mau nggak mau operasional yang membengkak itu kita lariin ke hasilnya nanti. Jadi kalau misalkan kayak di musim hujan, harga batu naik, ya tadi operasional membengkak, hasil nggak sesuai, mau nggak mau harga jual bahan di bawah atau di tambang itu ya kita naikin. Ini posisi saya sebagai penambang Pak Bos ya. Itu faktor yang mempengaruhi kenapa harganya bisa jadi mahal. Kalau misalkan saya di luar sebagai penjual, saya cari batu ke sana. Kalau misalkan saya nggak berani harga tinggi, saya nggak bisa dapat batu bagus. Itu ya penjelasan kenapa yang mencakup dengan harga, baik dari posisi di bawah ataupun kita yang di luar sini. Kita pedagang yang di luaran sana gitu Pak Bos. Itu faktor yang jelas benar-benar mempengaruhi operasionalnya untuk para penambang. Batu, terus ada pertanyaan lagi, batu itu yang bagus seperti apa? Batu yang bagus itu yang pasti jarongnya. Nilai dari jarongnya, warna-warninya, kenyalaannya, kelengkapan warnanya, kerapihan badannya, kerapihan serat di batunya. Itu ya. Terus yang kedua, ini lebih ke selera masing-masing. Selera masing-masing ini dalam artian setiap selera kan kita nggak bisa disamaratakan Pak Bos ya. Ada yang senang batu yang seperti ini, ada yang senang batu yang seperti ini, jadi nggak bisa disamaratakan. Yang pertama kualitas itu udah pasti, yang kedua selera. Ini ke kebutuhan masing-masing Pak Bos. Ini ke kebutuhannya masing-masing ya. Kalau misalkan untuk sekedar pakai harian yang buat timbang, mau ibaratnya Pak Bos pagi-pagi mau beli sarapan aja harus pakai batu cincin, itu kan lebih besar lagi resikonya. Resiko di pemakaian gitu Pak Bos ya. Karena untuk batu-batu Kalimaya Banten ini dia nggak sekuat batu akik pada umumnya. Ini kan udah umumnya, semua orang udah tahu. Memang itu nggak sekuat batu akik pada umumnya, jadi tidak direkomendasikan untuk pakaian hari-hari, terlebih di medan-medan yang ekstrim gitu ya, kayak Pak Bos pekerja di lapangan yang langsung kena terik matahari, jadi semua kena panas-panas termasuk batunya, itu nggak disarankan banget. Dan yang terakhir ini versi Kokan Guspar, sekali lagi ini versi Kokan Guspar Pak Bos ya. Untuk kategori di batu Kalimaya Banten ini di sini saya membagi jadi 3 karakter batu ya, 3 jenis target. Yang pertama ini biasa kita sebut atau saya sebut di sini batu pasar atau batu pemakai. Yang kedua, di sini ada yang namanya kolektor, penikmat atau penghobi Pak Bos. Terus yang ketiga, ini ada kolektor untuk batu-batu kontes. Jadi tiga kategori ini ya, untuk pasar atau batu pasar atau pemakai. Batu pasar atau pemakai ini targetnya ya pemakai. Yang kedua ya untuk pedagang-pedagang lagi Pak Bos, makanya kita sebut batu pasar dan pemakai. Karena batu pasar ini udah pasti kalau Pak Bos main ke lapak-lapak Kalimaya atau toko-toko atau stand-stand, galeri-galeri, itu batu-batu yang sering ditemuin. Pasti bakalan ditemuin. Ini yang karakter batu pasar atau pemakai. Walaupun bagus, dia gampang ditemuin. Di mana ada pedagang Kalimaya kemungkinan ada di situ. Yang kedua, ini kolektor untuk penghobi penikmat. Kolektor penghobi penikmat ini lebih ke selera Pak Bos ya. Lebih ke selera masing-masing gitu. Tapi untuk untuk saya ngelompokin, kalau misalkan si pembeli ini masuk kategorinya kolektor untuk penikmat nih, dilihat dari segi pembelanjaannya. Jadi pembelanjaannya itu walaupun nggak sering, cuman jangka waktunya nggak begitu lama lah, dia beli lagi. Dan untuk seleranya ini biasanya nggak bisa ditebak Pak Bos, gimana senengnya dia. Terus nyari batu juga yang belum ada atau belum dia punya. Contoh misalkan udah punya model kristal, jarongnya jarong lebar. Jarong lebar dia udah punya, begitu kita punya lagi bagus tapi jarongnya lebar, kemungkinan dia nggak mau.
carinya yang karakter lain, rintik atau yang menggaris-garis sampai dirasa cukup koleksinya gitu ya. Cuman biasanya sih nggak pernah cukup. Jadi ada yang baru lagi, ada yang unik lagi, seneng diambil. Ada yang berakar, berjarong, diambil. Kalaupun misalkan bodinya nggak mulus, nggak rapi, tapi karakter batu atau warna-warninya itu unik, diambil. Ini untuk kategori yang kedua tadi, kolektor di kelas penikmat atau penghobi ya. Terus yang ketiga, kolektor batu-batu kontes. Ini yang agak berat Pak Bos, karena untuk kolektor batu-batu kontes ini mereka untuk beli batu itu nggak bisa ditentukan kapannya, nggak bisa ditentukan bagaimana cara pembeliannya gitu ya. Nggak bisa juga misalkan kita semena-mena nilai batu ini bagus, ini pasti masuk sama Pak Bos. Nggak bisa, karena untuk kolektor-kolektor kontes ini kita bahas dulu untuk versi saya ya. Kalau saya di sini nilai batu-batu kontes itu berdasarkan batu yang udah ada Pak Bos, batu juara yang udah ada. Jadi nggak semena-mena batu ini nyala layak kontes, batu ini nyala progres untuk kontes gitu. Nggak ke situ juga ya. Maksudnya nggak begitu juga untuk menilai atau mengkarakter batu ini untuk kontes itu yang seperti apa gitu ya. Karena kalau dari segi kelayakan, semua batu Kalimaya itu layak untuk dikontesin Pak Bos. Kenapa layak dikontesin? Karena yang pertama, yang penting untuk kriterianya, misalkan Pak Bos punya batu kristal berjarong, itu udah masuk kriteria untuk persyaratan turun di kontes. Bagaimanapun batunya, sekalipun batu itu cuman ya jarongnya jarong di center, jarong center bawah, center samping atau center atas cuman setitik, dua titik atau separoh doang, untuk kelayakan itu udah layak Pak Bos. Untuk dari kita nilai dari sisi kelayakan udah layak. Kenapa? Karena yang pertama dia batunya Kalimaya, ada jarongnya. Yang kedua yang ketiga, yang penting sesuai kategorinya. Kalau misalkan dia kristal, ya ikutin di kelas kristal. Kalau misalkan Pak Bos punya kristal mau dimainin di kelas black opal, itu nggak layak, jelas. Tapi kalau untuk dari sisi kelayakan, semua batu layak. Di sini yang saya mau jelasin kalau menurut versi saya gitu ya. Penilaian dari saya yang batu yang kira-kiranya untuk progres kontes itu, di sini saya jadi patokan itu batu juaranya. 1, 2, 3-nya ini, yang megang podiumnya ini Pak Bos, itu yang kita jadiin patokan untuk mengukur atau memberi nilai ukur batu itu tuh layak bersaing di meja kontes gitu. Karena kalau dari ketiga ini udah sekiranya nggak bisa tarung dengan 3 batu ini, itu kita sisihin ke batu, masuknya ke batu pasar atau batu untuk pemakai. Kurang lebih seperti itu Pak Bos ya. Bukan berarti batu pasar atau pemakai itu nggak bagus. Bagus, semuanya bagus. Selama menurut selera kita batu ini bagus. Jadi balik lagi ke selera gitu ya. Kita balik lagi ke karakter batu kontes tadi. Kalau menurut versi saya di sini ya tadi Pak Bos ya, itu saya di sini menilai batu itu layak di pertarungan di meja panas itu berdasarkan tadi batu juaranya. Kalau kiranya batu ini, saya punya batu baru, kiranya ini bisa nih gitu untuk bersaing dengan batu-batu juara. Nah, batu itulah yang versi saya layak untuk turun di meja kontes, kayak gitu Pak Bos. Karena untuk nilai batu kontes-kontes ini nggak gampang Pak Bos ya. Kita di sini cuman bisa memprediksi. Karena batu-batu juara aslinya ini nggak dipertontonkan bebas. Dia kontes, habis kontes langsung dibungkus, diumpetin biar nggak ketahuan sama batu-batu yang lain. Disinilah keseruan batu Kalimaya ini. Jadi kita cuman bisa ngelihat sepintas, terus ngira-ngira aja gitu. Kira-kira dapat batu baru ini ngelawan nggak nih, gitu kan ya. Makanya kadang banyak batu-batu baru yang diturunin tumbang lagi, dan batu-batu juaranya itu sampai
ada istilah di perkontesan Kalimaya Banten ini batu-batu legend. Itu batu-batu legend itu yang udah juara berkali-kali, nggak pernah kalah, duduk di podium 1 terus. Makanya itu disebut batu legend, karena batunya ya bertahun-tahun. Itu kan untuk kontesan ini Pak Bos minimal 6 bulan sekali. Kalau batu itu juara 5 kali berturut-turut, kurang lebih makan waktu 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah itu nggak ada batu baru yang sanggup numbangin si legend itu. Makanya harganya bisa terbilang fantastis, karena untuk nilai batu kontes ini selain dari warna, ini bener-bener mainnya detail Pak Bos. Warna, terus kombinasi warna, motif warna, kebersihan badannya, permainan warna-warninya, terus ukurannya atau bobotnya. Banyak banget yang dinilai ya. Jadi kalau misalkan punya batu yang kiranya untuk dapetin batu seperti itu tuh nggak gampang, nggak mudah Pak Bos. Saya kasih contoh, misalkan di sini ada, saya kasih contoh 3 batu lah ya. Ada 1, 2, 3. Ini kita main lebih ini lagi, main lebih dekat lagi. Sekarang kita bahas lebih jelas lagi Pak Bos ya. Kalau tadi cuman istilahnya sekedar teori, di sini kita praktekkan langsung dengan stok saya yang ada ya. Di sini kita ambil kelompoknya di batu kristal aja, karena kebetulan lagi banyak kristal, jadi lebih enak ngejelasinnya Pak Bos. Nah, di sini ada dari yang udah polaan-polaan, ini bahan, ini yang udah jadinya. Kalau untuk kita bahas dari sisi pandang untuk istilah batu pasar dan pemakai Pak Bos ya. Untuk pasar dan pemakai, semua yang ada di sini untuk kelayakan layak untuk pedagang ataupun pemakai, karena istilah pasar ini biasanya kita nargetinnya pedagang Pak Bos ya. Jadi batu yang semua yang ada di sini untuk pedagang dan pemakai layak. Sisanya tinggal selera dan daya beli Pak Bos masing-masing gitu ya. Karena ini kan istilahnya di sini kita bahas batu kosong lah ya. Belum ada kontes sama sekali, misalkan ini batu kosong. Batu kosong. Istilahnya belum ada istilah batu juara gitu, belum ada kontesnya. Jadi batu yang di sini nih kita masih hitungannya random gitu ya. Dari segi batu-batu pasar atau pemakai, yang mana? Semuanya layak. Mau yang ini dan lain sebagainya, semuanya layak. Untuk pedagang, misalkan mau nyetok batu, kira-kira yang mana? Semuanya bisa. Untuk kolektor penikmat atau kolektor penghobinya, semuanya juga masuk karakternya. Jadi untuk yang kontes juga semuanya masih masuk, karena kita hitungannya masih kosong nih ya. Ibaratnya saya pemula, belum punya batu sama sekali gitu ya. Kita bahas dari situ Pak Bos, dari nol, bener-bener nol nih Pak Bos. Carinya yang karakternya masuknya untuk pedagang, pemakai, kolektor penghobi, atau yang kontes. Misalkan dari pedagang ya, semua ini kita ambil contoh, kita stok semua ini, kita kan pedagang, kita ambil stok semua ini. Datang pemakai milih seleranya yang mana nih. Seleranya misalkan ambil yang ini, membuat pakai, harga masuk, ambil gitu ya. Untuk yang penghobi, nah untuk penghobi ini biasanya dia satu demi satu ngumpulin atau ngoleksi karakter masing-masing, batunya beda-beda gitu. Yang pertama ambil yang ini jarongnya lebar-lebar, ambil sama dia kan. Begitu nyari lagi, ngeliat-liat lagi, ada lagi jarongnya masih lebar-lebar, misalkan dia nggak mau. Ada yang rintik, ambil yang rintik, misalkan yang rintik-rintik. Nah ini misalkan ya, seneng nih, sesuai dengan seleranya diambil. Jadi untuk next pembelian berikutnya, dia nggak bakalan ngambil batu yang modelnya sama dengan yang dia udah punya. Bedanya di kolektor penghobi kayak gitu Pak Bos ya. Kalau untuk kolektor yang kelas-kelas untuk main kontes, dia milih dari sekian banyak batu yang ada ini, yang masuk, yang terbaik itu yang menurut dia paling mewah dari yang ada di sini itu yang mana. Misalkan ambil contoh ini ya, contoh tuh ya.
yang udah jadi lah, karena kan nggak ada kontes bahan, nggak ada ya. Dari yang udah jadi lah, misalkan dia dilihat, ini lebih nyala nih, diambil lah sama dia yang ini. Untuk pembelian kedepannya, level atau nyari batu nextnya itu dia bakalan cari yang lebih bagus dari batu ini. Itulah kesulitan batu kontes itu Pak Bos, letaknya di situ ya. Kalau udah dapat misalkan batu terbaik lah, saya ambil contoh yang ada di sini ya. Kita ambil contoh yang ada di sini. Ini yang terbaik. Misalkan begitu buat beli batu berikutnya, dia nungguin batu yang lebih bagus dari ini. Jadi untuk waktunya nggak bisa ditentuin kapannya. Itu tantangan tersendiri untuk cari batu kontes gitu Pak Bos. Dan kalau untuk penjelasan di kontesnya sendiri, batu yang layak untuk diperkonteskan misalkan di jenis kristal ini yang mana Kang? Kita ambil masih contoh kan, masih nol Pak Bos, ceritanya belum ada kontes nih. Semua batu yang ada di sini layak. Yang penting sesuai dengan kategorinya. Misalkan kristal, batu kayak gini mau dikontesin di keras kristal, persyaratannya masuk nggak? Dari sisi persyaratannya udah masuk. Kenapa? Ini batu kalimaya. Kenapa kalimayanya? Ada jarongnya. Kenapa bisa disebut kalimaya? Misalnya udah ada jarongnya. Bodinya kristal bersih. Oh ini nggak bersih ya. Kita ambil contoh yang bersih. Misalkan ini yang bersih. Nah, taruhlah ini misalkan bersih gitu ya. Batu nggak ada kotoran-kotoran kayak gini, bersih. Buat dikontesin ya udah layak. Persyaratannya udah cukup. Dia batu kalimaya, badannya kristal, ada jarongnya. Mau dikontesin, kontesin Pak Bos. Nggak ada yang larang. Selama Pak Bos mau bayar pendaftarannya, nggak ada yang larang kontesin. Karena untuk persyaratannya udah dapet. Seperti itu ya Pak Bos ya. Tapi kan sekarang ada patokannya gitu. Kalau misalkan di 2022 kita udah loncat nih ceritanya, dari tadi itu masih sekedar batu-batu biasa, batu-batu untuk senang-senang kayak gitu aja. Di 2022 ini kan udah ada kontesnya, udah ada masing-masing kelasnya. Nah jadi untuk master batu kontes versi saya di 2022 ini yang kita jadiin patokan itu tadi batu-batu juaranya Pak Bos. Kiranya saya dapat batu baru tapi nggak ngelawan di batu-batu juaranya ini, itu batu baru kita masuk ke kategorinya di kelas di batu pasar atau batu pemakai kayak gitu Pak Bos ya. Walaupun bagus nih, misalkan walaupun bagus tapi yang jadi kita udah ngebayangin batu juaranya, gila-gilaan batu-batu juaranya. Batu kayak gini walaupun bagus ya nggak ngelawan kayak gitu. Jadi kita masukin kategori batu bagus ini ke batu pasar atau pemakai gitu Pak Bos. Kita ambil contoh yang lebih rinci lagi. Misalkan ini udah zamannya kontes nih Pak Bos. Lagi sibuk kan kontes aja. Ambil ukuran yang seimbang nih. Saya ambil contoh nih ya. Ambil ukurannya yang seimbang aja, yang rata nih. Nah, kita udah dapet lah, misalkan ini udah batu udah dikontesin, udah dapet juaranya satu. Ini versi saya ya, 1, 2, 3 misalkan 1, 2, 3 setelah dinilai dari kecerahan warnanya, kombinasi warna, permainan warna, motif jarongnya, kebersihan badannya, sama bentuk atau bobotnya ini. Karena di sini ada yang oval, ada yang bulat. Kalau daya lihat kan yang bulat lebih menarik gitu Pak Bos ya. Cuman untuk yang lainnya yang bulat ini kalah. Jadi ini lebih baik daripada batu yang ini. Versi saya. Yang ini kalau dibandingin yang ini, ya jauh kemana-mana gitu kan. Batu ini kalau dibandingin yang ini jauh. Bandingin dengan yang ini masih lebih bagus yang ini. Kita kategorikan berarti yang ini batu juara 3. Untuk next atau cari batu berikutnya di kelas kalimaya yang ukuran seperti ini masuknya di baby small Pak Bos ya. Untuk dapetin gacoan atau amunisi kontes berikutnya, batu 3 inilah yang kita jadiin patokan. Kita jadiin patokan nih, minimal yang megang podium terendah lah ya, megang podium ketiga misalkan. Kita cari batu targetnya ngadu kira-kira dengan yang juara 3 ini.
Kalau misalkan 1, 2, 3 berat gitu ya, bayangannya gitu Pak Bos, nyari batu ya syukur-syukur sih bisa ngadu di untuk ketiganya gitu kan. Misalkan nih udah dapat nih podium juara 1, 2, 3-nya, kita cari batu lagi nih, cari batu lagi, dapat, kebetulan dapat. Nah, dari segi kelayakan batu ini untuk tempur dengan 3 batu yang udah ada itu, kira-kira wah ngelawan nih. Inilah yang kita sebut atau yang saya sebut batu ini potensi untuk kontesan gitu Pak Bos. Karena kan udah ada bayangan tuh ya batu-batu juaranya. Ikutin lah, misalkan kita ikutin nih, disandingin, naik lagi meja panas, dinilai lagi sama juri. Batu baru nih, misalkan kalau yang 3 tadi kan udahlah, kita ambil cepatnya, poinnya udah jelas lah gitu ya, tetap juara 1, 2, 3-nya. Nah batu baru nih kita aduin, misalkan dari kecerahan, imbang, dari kombinasi warna, semuanya dapat, dari permainan warna, nah, keduanya oke. Motifnya yang ini lebar, yang ini lebih rapat. Kalau motif sih menang sini ya, versi saya gitu Pak Bos ya. Dari kedua nilai tadi imbang, untuk motif menang yang ini. Kebersihan, nah kebersihan badannya kita cek kesini, misalkan udah dapat 3 poin tuh yang ini ya. Masuk lagi untuk bobot dinilai lagi bobotnya. Yang ini lebih ideal gitu, masuk lagi poin. Kalau misalkan diaduin, jadi nilainya misalkan masih menang ke sini, ini masih tumbang. Batu baru ini nggak ngelawan di batu juara, misalkan naik lagi podium yang ngelawan batu yang juara 2-nya, diaduin lagi. Misalkan ini masih kurang, masih menang podium, masih menang juara bertahannya nih yang masuk di posisi kedua, diaduin sama yang ketiga. Dari kombinasi warna ya ini udah kalah. Ini dominan di hijau sama biru aja, ini udah warna-warni. Nilai-nilai yang lainnya lagi, bersihan, ini kalah, ini lebih bersih. Bobotnya lebih menang ke sini. Wah, podium kedua yang ketiga lah tergeserkan sama batu baru. Nah, seiring berjalannya waktu, ganti juaranya, itu jadi tantangan untuk para pemburu batu kontes itu lebih berat lagi Pak Bos. Makin kesini lebih berat lagi, karena jadiin pacuan atau patokan batu itu tarung nggak di meja kontes tuh ya batu ini, dan yang udah maniak di batu-batu kontes kayak gitu, dia udah nggak mikirin harga. Mereka para kolektor kontes itu mereka udah nggak mikirin harga Pak Bos. Yang penting batunya yang penting ada. Jadi begitu ada bahan baru potensi, misalkan progres batunya bahan kontes, taruhlah udah ada nih. Nah ini ya, misalkan dari ini juara bertahan, ada kontes menang lagi batu-batu ini ya. Boy rokoknya kan boy. Ada kontes menang lagi, ada lagi batu baru nih. Untuk spek ibaratnya ini jelas-jelas bersaing dari batu-batu juara bertahan gitu Pak Bos ya. Setelah kesekian lama berkontes, cuman memang dia ukurannya beda. Ini kalau misalkan dikontesin ya nggak masuk di kelasnya ini, ukurannya jauh. Cuman untuk kolektor atau yang fokus di main kontes dia ngambil resiko. Kalau benar-benar pengen nyari juaranya gitu Bos, dia ngambil resiko. Batunya ukuran ini, tapi ada batu baru, potensi ngelawan, dipotonglah batu ini biar masuk kelas di batu-batu ini. Misalkan ini kan masih baby small ya, jadi harganya masih ini Pak Bos,
Yang tadi saya bilang kalau udah patokannya main di kontes, para kolektor kontes ini udah nggak mikirin harga, yang penting batunya ada, terus progres perangnya besar gitu, bisa ngelawan, bisa naik podium, sikat harga berapapun. Nah itulah makanya kalau untuk karakter batu-batu kontes tuh harganya udah wow, terbang-terbangan. Kurang lebih begitu Pak Bos. Misalkan inilah tuh ya, dipotong. Kalau ini dipotong jadi ukuran kayak gini, nah inilah yang ada di posisi 1. Ini kegeser. Nah, jadi posisi 1, 2, 3-nya kurang lebih kayak gini. Dan kita di sini cari batu untuk kontesan lagi lebih gila lagi Pak Bos, kesulitannya. Tingkat kesulitannya lebih luar biasa lagi. Karena yang jadi patokannya udah batu-batu ini gitu ya. Setelah sekian tahun, sekian musim berganti, muncul juara-juara baru dan kualitasnya lebih edan-edanan lagi. Kurang lebih seperti itulah Pak Bos ya. Nanti kita coba nih batu-batu ini nih, biar nggak cuman omong kosong. Walaupun sebenarnya sih saya nggak fokus terjun langsung kalau di perkontesan Pak Bos. Tuh ya. Karena kalau misalkan ini saya mainin, ini masuknya di kelas medium. Kelas medium itu batunya luar biasa Pak Bos. Walaupun dari sisi jarong sih kemungkinan ngelawan ya, cuman bobotnya kurang proporsional. Jadi untuk visualnya nggak maksimal gitu Pak Bos. Cuman kalau untuk saya udah memaklum. Walaupun ini misalkan ditandingin di kelasnya medium gitu ya, di kelas medium, kalaupun masuk di tiganya aja, nggak usah 1-2 lah. 1-2 berat Pak Bos. Dari sisi harga udah waduh. Yang megang podium di medium yang megang jawara di kelas medium itu kristal ya. Harga bahannya udah ratusan juta. Saya dapetin bahan ini aja cuman masih hitungan belasan juta. Dari sisi nominal udah jauh banget itu sisi nominalnya. Yang megang podiumnya itu ratusan juta Pak Bos, harga bahannya. Makanya tadi saya bilang kenapa kok yang di kelas-kelas kontes itu harganya fantastis. Yang penting batunya ada, kolektor siap gitu ya. Tapi ini kalau dimainin di kelasnya ya jawaranya ini ya kelewat semua ini. Kurang lebih contohnya seperti itu Pak Bos ya. Tuh. Kadang spekulasinya misalkan batu kecil harganya mahal. Batu kecilnya batu kecil yang gimana dulu? Kalau batu segede gini dibikin kecil karena ngejar pengen main di kontesan, terus progres masuk di meja podium, dia ngambil resikonya tinggi Pak Bos gitu ya. Potong loh gitu, masukin di kelas yang sesuai kriterianya. Ya kalau misalkan tadi contohnya ini yang udah juaranya, saya datengin batu ini, potong, ya udah lewat semua batu ini Pak Bos. Wah. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan versi Kokan Guspar. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya di sini bukannya so tahu Pak Bos ya, itu berdasarkan pengalaman. Jadi yang saya ceritain atau saya jelasin ke Pak Bos ini berdasarkan pengalaman yang saya jalanin. Lebih kurangnya mohon maaf kalau mau ada yang misalkan kurang berkenan mau diluruskan, monggo silakan, ada kolom komentar di situ kita berdiskusi bareng. Yang pasti di sini saya jelaskan sekali lagi, tidak ada unsur menggurui. Di sini kita sama-sama belajar. Apa yang saya jelaskan ini untuk para Pak Bos di sana, di luar sana yang baru mau mengenal Kalimaya Banten, bingung mau mulainya dari mana. Bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita jelaskan. Kenapa. Semoga dengan video ini ada sedikit pencerahan untuk Pak Bos di luar sana ya. Masalah pertanyaan kenapanya tadi itu. Kenapa bisa mahal, apa bedanya yang begini dan begitu, yang pemakai, kolektor penghobi sama kolektor kelas kontes itu seperti apa, tadi udah kita jelasin semuanya. Jadi sampai di sini video kali ini.
Terima kasih untuk Pak Bos yang sudah menyempatkan waktunya menonton video saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu pastinya Pak Bos ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.